Sugeng Siang Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Jadi cucunya Eyang Til Gumandhel Gentiwati tertarik ya, tertarik di mana yang kemarin terakhir bersinergi dengan leluhur ya, bersama temannya yang religius ya, yang religius itu yang kasih tahu tempatnya ya. Jadi tempatnya itu di Tulungagung, dekat rumahnya Eyang. Kalau ke rumahnya Eyang itu 30 menit. Tapi kalau ke rumahnya temennya yang religius itu 20 menit. Ya. Temannya yang ada dua. Ya. Yang religius sekali, seorang religius terah dari Mbah Yai. Mbah Yai di situ. Yang satu yang biasa kemana-mana dengan Eyang ya. Nah, tempat itu berada di Notorjo, Tulungagung. Jadi kalau dari Tulungagung ya pinggiran ya, enggak di tengah-tengah pinggiran. Jarang yang ke sana kayaknya ya, jarang yang mengetahui bahwa itu tempat yang luar biasa untuk bertirakat itu. Nah, energi itu memang ada. Energi itu luar biasa dan memang ada. Tetapi energi itu, ketika ada energi, pasti ada gelombang sama frekuensi. Ya, gelombang frekuensi itu kan ranting batang. Ya, ibaratnya pohon tumbuhan itu, energi itu akarnya. Lalu ranting dahan pohon dan semacamnya itu adalah frekuensi atau gelombang. Jadi nggak bisa dipisahkan itu. Kalau Sang Maha adalah energi yang paling besar yang menguasai semesta, maka frekuensinya, karyanya itu frekuensinya ya. Jadi jika engkau bilang Sang Maha nggak butuh engkau manusia, engkau lebih butuh Sang Maha. Jadi jika ada bahasa seperti itu dari Sel Pringsel ya, bahasanya Sel Pringsel kan gitu. Sang Maha nggak butuh kamu, kamu yang butuh Sang Maha. Menurut kedangkalan spiritual Eyang ya tidak juga ya, karena kita adalah frekuensi itu sendiri, gelombang itu sendiri, pancaran itu sendiri. Ya, energi terbesarnya di sana, tetapi gelombangnya, pancarannya itu kan melalui kita. Makanya banyak orang-orang yang terkasih, yang gelombang frekuensi terkuat, yang terkasih, yang dibutuhkan oleh Sang Maha sebagai rambatan atau sebagai utusan, penyampai, penyambung ya, banyak sebenarnya, banyak tapi yang tidak kelihatan atau tidak diekspos itu ya banyak gitu, yang diem, nggak pengen terkenal, nggak pengen dianggap guru, nggak pengen dianggap orang hebat, itu banyak. Yang egonya itu rendah, egoismenya rendah ya. Dia mampu sudah menep gitu, sudah diam pasrah menep gitu. Banyak. Nah, jadi
semua ini kan harmoni dan dinamis. Ketika itu harmonis dan dinamis itu pasti ada simbiosis mutualisme, ya, saling menguntungkan. Energi, frekuensi energi gitu. Jadi nggak semata-mata menguasai, aku nggak butuh kamu gitu. Kayak Eyang. Eyang nggak butuh kecuali cucunya Eyang, ya, nggak butuh subscribe kecuali cucunya Eyang gitu. Ya beda ya, karena energiku ini nggak butuh rambatan gitu. Ya nggak butuh rambatan merambat untuk siapa. Jadi ketika yang punya energi, punya ilmu, pengetahuan dari pengalaman pribadi, dari pengalaman spiritual pribadi ini, nggak butuh frekuensi, nggak butuh penyambung, karena ini memang ditujukan untuk cucunya Eyang. Tapi bagi seorang yang mungkin frekuensi gelombangnya itu sama, energinya sama dengan Eyang, akan terkoneksi dengan Eyang. Jadi energinya Eyang dan seseorang yang punya energi yang sama, ya, yang selalu mengutamakan welas asih dan samati dengan ikhlas, ya, yang memang nggak pengen menjadi sesuatu itu tadi, akan terkoneksi, otomatis akan terkoneksi. Jadi akan menyambung. Ketika menyambung akan bertemu, ketika bertemu akan bersilaturahmi, bertemu, akhirnya menjadi sahabat, akhirnya menjadi teman, akhirnya menjadi menjalin kehidupan yang dinamis dan harmonis. Ya, kalau nggak ketemu rasanya pengen ketemu, kalau nggak ngobrol rasanya pengen ngobrol. Karena kita butuh, kadang itu kan pakai lupa, kadang butuh silaturahmi, ngobrol, entah itu ngobrol daripada nggak ngobrol ngalor ngidul dan sebagainya, yang mungkin di sela-sela obrolan itu ada sesuatu yang bisa ditangkap, ada nasihat tersembunyi yang bisa ditangkap, saling mendengarkan gitu ya. Til Gumandil Gendawati, selalu samati, selalu welas asih, selalu diskusi yang sehat, selalu bersilaturahmi dengan yang sama energinya, supaya tidak benturan dan bentrokan. Benar atau salah tidaklah penting. Jika kamu benar, tidak penting juga. Jika kamu salah, tidak penting juga. Karena salah dan benar itu sebenarnya tidak penting. Yang terpenting adalah entah kamu salah, entah kamu benar, kamu mempunyai kekuatan lebih untuk waspada. Itu pedomannya. Jadi ketika kamu berdiskusi, matamu jadi 4. Jika kamu berdiskusi dengan 3 orang, berarti matamu jadi 6, telingamu jadi 6, otakmu jadi 3, 4 sama kamu. Nah, luar biasa kan? Otak 4 masa nggak cukup memikirkan tentang welas asih, memikirkan tentang moral yang selalu berubah ya. Setiap zaman berubah moral itu. Generasi ke generasi itu pasti berubah. Yang memikirkan tentang Sang Maha, memahami Sang Maha, memahami semesta, menjaga keseimbangan semesta, menjaga keseimbangan harmonis dengan sesama makhluk hidup. Makhluk hidup tidak hanya manusia, tetapi tumbuhan, hewan, manusia, dan semuanya. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.